Dengar kajian sunnah di YouTube, Ustadz tersebut menyatakan bahwa orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW di Indonesia nasabnya terputus dari Ali Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Rumi. Apakah benar demikian Ustadz? Saya telusuri di internet, Ali Al-Munajir adalah keturunan Husain radhiyallahu anhu. Dan siapa sebenarnya Ali Al-Muhajir itu? Mohon penjelasannya. Allahu a'lam. Saya tidak ada ilmu di situ. Kalau untuk apakah terputus jalur nasabnya sampai Ali Al-Muhajir, Allahu a'lam. Tapi yang saya tahu, memang ada keturunan Nabi SAW. Kita diantara salawat yang kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu riwayat sahih. Ya Allah, berikanlah salam dan kesejahteraan kepada Nabi SAW dan istri-istri juga keturunannya. Sama juga kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sama al Muhammad adalah istri dan keturunannya, gitu kan? Jadi ini semua kita mengucapkan memang itu. Tapi masalah kasus di Indonesia terputus dari saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam, saya tidak masuk ke alam itu. Tapi yang saya tahu bahwasanya ada beberapa teman-teman dari Saudi pernah datang dan mereka menelusurin, memastikan jalur-jalur nasab mereka di beberapa orang-orang di Indonesia. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas saya tidak tahu pastinya ya. Cuma keturunan Nabi SAW ada. Ini sama kurang lebih. Mohon bimbingan untuk bisa sungguh dalam mentauhidkan Allah dari hidup dan bahaya fitnah. Sama tadi poin yang saya jelaskan tadi ya, beberapa cara untuk istiqamah. Baik, sesuai dengan tema dulu ikhwan ya. Ustadz, mohon nasihat antum untuk ana dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga. Ana pedagang, ana tutup usaha 1 harian ini untuk bisa ikut daurah ini. Apa yang mau dinasihati maksudnya? Baik atau enggak gitu? Baiklah. Ya, Masya Allah bagus untuk ilmu. Apalagi antum cuma sebulan sekali kan ini ya acara kita ya. Ya insya Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan antum malah dengan hadir majelis ilmu Allah berkahi dagangnya insya Allah. Ini juga masalah keluarga. Tidak usah bawa masalah cerai, masalah nikah. Nah. Apa hukumnya apabila memotong kambing tapi niatnya buat orang yang sudah meninggal? Ini umumnya ulama membolehkan. Sembelihan yang diniatkan masuk dalam ibadah umumnya yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Apa hukumnya bila seorang ayah, bapak belum sempat mengakikahkan anaknya dan bapaknya meninggal lebih dulu? Tentu saja kalau dia tidak tahu hukumnya, gugur. Atau dia tidak mampu. Dan ulama menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan, kalau lewat hari ke-7, sudah nggak ada lagi akikah. Karena riwayat yang paling kuat adalah 7 hari. Ibnu Qayyim mentarjih menguatkan hadis Tirmidzi tentang masalah bolehnya akikah di hari ke-7, 14 dan 21. Mentarjih. Ibnu Qayyim menyebutkan masalah itu. Dan beliau menyebutkan dengan sangat jelas tentang bolehnya di akikah di 3 waktu itu. Walaupun riwayat yang paling sahih adalah 7 hari. Diberikan nama, disembelihkan dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim juga menyinggung dan dipegang oleh para ulama dari pendapat beliau bahwasanya bolehnya mengakikahkan diri sendiri kalau tidak sempat orang tua mengakikahkan dirinya. Karena ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi, kullu mauludin marhunatun. Semua orang yang lahir itu tergadaikan jiwanya bi akikatihi, dengan akikahnya. Jadi sabda Nabi SAW ini seakan-akan memang tidak ada batas umur, karena semua yang lahir terikat dengan akikahnya. Dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama Siti, seperti Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hajar, Siti Sarah. Sedangkan setelah mendengar beberapa kajian Ustadz sangat Ustadz tidak sekalipun mengucapkan Siti pada Aisyah dan Fatimah.
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Siti? Saya juga tidak tahu. Kenapa harus ada Sitinya? Mana dalilnya ada Siti ini? Yang saya tahu cuma ada di kita ya, mungkin di Asia Tenggara, mungkin di Indonesia, di Malaysia. Saya tidak tahu juga Malaysia, jangan bawa-bawa negara orang lah. Di Indonesia, setahu saya tidak di kita yang pakai Siti-Siti itu, tapi tidak pernah ada. Antum pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah, Siti? Tidak pernah Khadijah kan gitu. Allah alam apakah niatnya penghormatan atau tidak, tapi semua Aisyah, Khadijah, Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in ini adalah orang-orang mulia. Sunnahnya kita mengucapkan radhiyallahu anhum kalau laki-laki dan anhunna kalau perempuan. Mengapa Hajar Aswad diturunkan? Apa fungsinya bagi umat Islam? Apakah ada riwayatnya? Jangan masuk kepada hak kausalitasnya Allah. Kenapa Allah turunkan Hajar Aswad? Kenapa Ka'bah tempatnya di Mekah? Kenapa harus rumah? Kan banyak kan? Kalau mau ditelusuri banyak itu. Kenapa Allah buat padang pasir? Kenapa ada lautan? Kenapa turun hujan? Kenapa harus ada matahari? Kenapa ada malam dan siang? Ini bukan alam kita teman-teman. Antum lahir tinggal nikmati. Banyak protes. Kenapa ini? Kenapa itu? Tinggal lapar makan. Enak sekali. Haus minum. Patut meninggal masuk surga. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Cerewet. Baik, mungkin ini saya teman-teman sekalian. Di sini ada disebutkan juga bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang bukan sunnah, apalagi disuruh jadi imam. Apa solusinya? Ada masalah. Kenapa? Kecuali kalau masjid itu ada kuburannya, ya, yang jelas-jelas dilarang. Ulama fikih membahas tentang masalah apa hukumnya sholat di belakang imam yang majhulul hal. Majhulul hal ini antum nggak tahu siapa orang ini imamnya, tapi antum masuk masjid sudah sholat dia. Sah sholatnya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau antum tahu jelas orang ini orang berbuat kemusyrikan, orang ini melakukan hal-hal yang memang jauh dari agama, kalau majhul hal itu bisa saja dia ahli maksiat atau orang fasik atau masih ada pelanggaran agama, ya insya Allah pelanggaran agama itu masih bukan hal yang membawa pada kekufuran, gitu kan? Kalau antum dapat sebuah tempat yang alhamdulillah antum bisa lebih tenang, masjidnya sesuai dengan sunnah, alhamdulillah. Apalagi kalau antum disuruh jadi imam itu positif, tunjukkan imam. Lakukan seluruh sunnah Nabi SAW dengan suara yang bagus, dengan sholat yang benar. Zikir habis sholat pun itu bukan menghilangkan suara ya. Zikir habis sholat itu boleh mengeraskan suara, tapi secara individual, gitu kan? Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mengetahui dalam riwayat Bukhari, aku mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid di zaman Nabi SAW, kalau aku mendengarkan suara zikir mereka, gitu kan? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita harus meluruskan pemahaman sebagian ikhwah atau sebagian talabul ilm yang mereka menganggap habis sholat tidak ada suara sama sekali. Dan mereka harus kembali kepada riwayat Ibnu Umar. Jadi kita harus kembali, tapi memang tidak dilakukan secara rame-rame. Imamnya baca sendiri, mungkin dia mau baca ayat kursi, sana mau baca al-ikhlas, sana mau baca subhanallah. Berikan kebebasan orang untuk melakukannya. Allahu a'lam. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Insyaallah masih ada pertemuan sekali lagi besok subuh. Semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh Sang Pencipta Allah. Semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala, dan semoga saja sisa umur kita diisi keberkahan, panjangan umur, berkah di harta, di keluarga, di ilmu, dan puncaknya nikmat Allah pada kita. Insya Allah kita dimasukkan ke surga Firdausya tanpa hisab. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka, dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.